hu ahad hu ahad. Salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad. Salawat padamu wahai terpuji Ahmad, salawat padamu wahai Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya sahibal ummah, as-salatu alaika ya Nabi ya rahmah, salawat padamu wahai umat, salawat padamu wahai Nabi rahmah, as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya hasiral mubassir, as-salatu alaika ya tahiral mutahhir, salawat padamu wahai penghimpun umat, salawat padamu wahai pensuci umat, as-salatu alaika ya Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya sayyidal mursalin, as-salatu alaika ya nural burhan, salawat padamu wahai penghulu utusan, salawat padamu wahai cahaya petunjuk, as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya sadiqal musaddaq, as-salatu alaika ya ra'ufar rahim, salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, salawat padamu wahai yang dibenarkan, salawat padamu wahai Nabi pemurah, as-salatu alaika ya Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika
Mustafa al-Mujtaba, as-salatu alaika ya Tohal Murtada, salawat padamu wahai terpilih istimewa, salawat wahai tercinta diridhoi, as-salatu alaika as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, salawat padamu wahai terpilih istimewa, salawat padamu wahai tercinta diridhoi, as-salatu alaika as-salatu alaika ya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, waliman hadir fi hajjal majlis, waliman anfaqa fi hajjal majlis, waliman sadaqa li hajjal majlis, waliman khadama li hajjal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mudah-mudahan fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, sembari kita berharap kepada Allahumma arhamna ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasih sayangilah kami bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, memberkahi anak-anak kita, saudara-saudara kita, memberkahi handai tolan dan tetangga-tetangga kita, memberkahi kehidupan juriat-juriat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa ibu bapak kita, para guru-guru kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir, Bu, ada jaga ibu-ibunya nih, paham juga Bu? Enggak ada paham kena diulangi sedikit buai. Kayak tupang kita belajaran tuh. Nah, kada kopong nang pintar semuanya, kada kawa ya lah. Wallahu, demi Allah, ujar Syekh dalam Jala'ul Qadir, min rabbi alaihima wa nasya'a fihima walam yatajawwaj hududahuma aflah. Barang siapa yang memegang yang dua perkara itu, kitab Allah dan sunnah Rasul, diitikatkannya apa kitab, yaitu Allah dan Rasulnya. Kayak apa meitikatakan? Meitikatkan hidup, jalan hidup semuanya adalah milik Allah, dijalankan semua itu, maka tidak melampaui batas-batas dirinya, maka jadilah dia akan menjadi orang yang menang, sukses. Khop biyakunal Islam wal iman indaka ariyatan. Takutlah kalian, yakunul Islam
menjadi Islam dan iman indaka di sisimu ariyatan bertelanjang. Nah, kayak apa iman non Islam itu bertelanjang. Nah, jangan sampai iman dan Islam itu bertelanjang. Nah, kayak apa bertelanjang? Ada kisah Paloi kalau bini Paloi jar mintuha bini Paloi berarti kuitan Paloi kalau semalam pula. Ya lah kita ngolah jar pisang bertelanjang kayak apa aja. Nggih mae jar bini Paloi ini gitu ya. Pas jar sidin ambil pisangnya tuh di buncur rumah. Mbak ambilnya pisang, mbak pas mengupas pisang sekalinya bini Paloi nak bertelanjang. Mbak apa aja mamanya nak bertelanjang. Kalau suruh piante itu jar. Lain itu telanjangnya lain. Pisangnya nang bertelanjang disangna langsung. Ya kalau lah kayak itu kah, Bo? Kayak itulah, Bo. Pisangnya pakai gelapung lah. Oh, kadang langsung aja lah. Langsung aja. Nah, kalau ulun nang tersalah ulun kada tahu jawab baik apa kisahnya. Jangan sampai iman dan Islam itu telanjang. Kita ini kan ada iman, imanun, ada Islam. Sebenarnya ada 3, ada lagi namanya ihsan. Nah, yang kita pelajari ini di ihsan sebenarnya ini nomor 3 nih. Nomor 3 nih ihsan nih, nomor 3 nih ihsan. Iman ini ternyata ada 6 rukunnya ya lah. Apa-apa toh? Tahu jepian bersyahadat kepada Allah, ya lah, mengakui mengesahkan Allah. Apa lagi? Beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabnya, beriman kepada apa lagi? Para nabinya, beriman kepada malaikat dan takdir. Iman yang telanjang nang kayak apa? Mengaku beriman tapi isinya kadada. Isinya sebutin aja Tuhan, kok Allah itu benar lawan takdir tidak paham. Lawan takdir tidak paham, tidak mengerti. Iyalah, percaya kepada kitab-kitab Allah ngangan-ngangan yang mana kitab Allah ada tahu juga, membaca Quran juga ada bisa juga, ada pernah juga. Iyalah. Long itu namanya iman yang kosong. Ada deh imannya apa dah? Iyalah. Islam Bang kayak itu juga. Membaca ayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pas hendak nikah. Iyalah, pas hendak nikah disuruh pengolo baca jar sahadatain jar pengolo. Ulun sahadatain kada bisa pengolo jar. Kenapa jadi kada bisa ke pengolo? Maka kamu orang Islam. Kada bisa, ulun coba baca aku, turuti aku. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, ulun tahu asyhadu an la ilaha illallah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu aja pengolo. Itu namanya sahadatain jar, Pak. Iya amne. Tidak tahu. Itu aja. Sembahyang, Bang. Islam itu kan ada rukun iman. Islam itu ada 5 kan? Sembahyang tidak, apalagi puasa tidak, apalagi zakat. Maginnya miskin lalu hidup kayak mana zakat. Iyalah. Nah, makin nenek haji, kosong, masa Allah. Jangan sampai kamu iman dan Islam kamu itu kosong ya saya. Bila kosong itu ya sudah. Setinggi apa ilmunya, ihsan 0. Jadinya ada apa-apanya. Ihsan ini apa? Ihsan ini buai anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau Nabi melihat Tuhanmu. Seolah-olah melihat Tuhanmu. Maksudnya kamu benar-benar melihat dengan ain basariyah. Ain basirah kamu. Ain basirah itu hati yang terdalam namanya pu'at. Pu'at melihat Tuhan. Oh, pu'at melihat Tuhan. Maksudnya ilmunya melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Bila tidak bisa, fa'ilam tarahu, bila kamu tidak bisa melihat Tuhanmu, ajar Nabi, fa innallaha yaraka, Allah yang melihat kamu. Nah, namanya muraqabah. Muraqabah artinya merasa dilihat Tuhan, merasa diawasi Tuhan. Nah, kita sembahyang, ketika kita mengamalkan Islam, mengamalkan iman, ya lah, iman percaya kepada Allah, lalu kita sembahyang sholat.
Sholatun. Pas waktu mengerjakan sholat nih johir lah. Johirnya syaratnya apa? Baudo. Mbah baudo apa? Mbah baudo habis berwudu berdoa, habis berwudu itu terus kita mengerjakan rukun-rukun non sembahyang. Allah Akbar sambil membaca surah Fatihah wajib kita baca dan seterusnya. Tapi hati kita kesana kemari, berarti sholat kita kosong. Lalu hati kita bagaimana? Hati kita di posisi ihsan ini. Kolbun harus ihsan. Kolbun kita harus ihsan apa? Hati kita seolah-olah melihat Tuhan. Namanya hadrah, menghadirkan Allah dalam hati. Kada bisa gurai ulun. Nggak bisa. Nggak bisa. Merasa diawasi oleh Allah, Bang. Asa ngalih juga guru ajar. Ulun nih suka kada tapi ketujuh diawasi orang tuh guru ajar. Ngalih ulun sigok jar bila diawasi orang tuh. Salah-salah aja lah ulun jar. Musia sembahyang ulun tuh salah-salah jar. Ada tadi jalannya panah. Coba caranya kayak apa? Tidak sadarkan diri, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tidak ada apalagi yang maha hidup kecuali hanya Allah. Pada hakikatnya anggap seolah-olah kita masuk ke alam nang kita kada tahu juga, karena kita kada ada lagi, yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Pian pernah mandi anu lah betajun, mandi betajun di sungai atau di kolam renang kah? Pernah ya lah. Mbah itu pian bebincalak di dalam banyu tuh, nah buka mata pian boy, di bufang pernah lah bu. Bebincalak pian di bawah banyu tuh, bayang akannya nggak pernah. Nang pian lihat apa di situ? Bu, iwak ada harapan iwak aja mendengar kita betajun bukanya. Apa yang kita lihat? Air semuanya lah. Air aja semuanya lah. Ayolah, kita melihat tubuh kita kan kada bisa lah. Yang kita lihat hanya air. Nah, nang kayak itu orang nang panah tuh. Nah, kayak itu gue orang nang panah tuh. Yang ada hanya air saja. Maksudnya yang maha hebat hanya Allah saja. Nang maha agung hanya Allah. Itulah yang kita tunaikan dalam hari-hari kita. Maka sempurnalah sholat kita. Yang jadi masalah tuh mbah ampi sembahyang tuh duduk, ada orang besaung ayam duduk mencungkung, kita jauh menyawang ayam. Yalah, berarti gawian kita tadi belum membekas lagi. Nah kayak apa supaya membekas? Wabihajat yaksiru khawfuka wassawmuka wassalatuka. Karena itu biasakanlah selalu keadaan panah itu tadi itu. Engkau memperbanyak khaufmu, takutmu kepada Allah. Wassawmuka, engkau memperbanyak bagaimana saumu, puasamu. Tidak bisa puasa johir, puasa batin, hari-hari tertentu. Wassalatuka, sholatmu. Wasahruka, bangun tengah malammu. Wabihaja hamul qaumi, inilah yang dikerjakan oleh orang-orang soleh pada waktu itu. Ala wujuhihim wa tahaqqu bil wahsi wa jahamuhum bihasaisil ardi wa ma'il gudwani. Orang-orang saleh itu mereka menghadapkan wajah mereka, berdesak-bersakan mereka bil wahsi, dengan rasa takut, melampaui rasa takutnya untuk tetap di hadapan Allah. Bahkan seolah-olah mereka menyelam dalam tanah, bukan apa, masuk ke dalam ardi, masuk ke dalam bumi. Pihasya isil ardi, berdesak-desak mereka. Wasara jullahumus syam, maka seolah-olah jadilah jululahum asyamsu wa musabahuhumul qamaru wal kawakib, seolah-olah matahari pelindung mereka, seolah-olah lampu itulah jadi penerang mereka seperti bulan menerangi, wal kawakib, dan bintang-bintang. Nah kayak apa? Maksudnya orang-orang dulu berdesak-desak, orang-orang soleh itu bila mereka tuh saleh pasti mereka ke situ.
Pasti mereka kembali kepada Allah, lalu mereka menyadari bahwa tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah. Ikhtiarnya tidak ada apa-apanya, ikhtiarnya, usahanya nol, tidak ada bernilai apa-apa. Pintarkah dia? Tidak ada lagi dia merasa pintar. Yang ada adalah dofah, yang ada adalah kelemahan dirinya. Ya Allah, yang hamba lihat hambamu ini adalah dofah, kelemahan. Yang hamba lihat hambamu ini adalah hina saja. Sedangkan engkau ya Allah, seperti kita masuk ke dalam apa tadi? Ke dalam air kolam tadi, yang kita lihat hanyalah air, semuanya air. Semuanya adalah Allah aja wa jalla. Bila kita kawan angka itu terus menerus, pribadi kita akan berubah. Mulailah kita mendapat limpahan cahaya nur Allah pada diri kita. Apa nur Allah itu? Suatu perasaan kita berbahagia bersama Allah. Seperti perkataan Al-Quran yang diucapkan Nabi kepada Abu Bakar ketika di dalam gua Sur, dikejar oleh musuh-musuh, dikejar oleh orang-orang yang ingin membunuh Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar timbul rasa takutnya, rasa takut timbul Abu Bakar. Maju di hadapan Nabi, kemudian mundur di hadapan Nabi, menaungi Nabi, seolah-olah ingin jadi matahari Nabi, melindungi Nabi. Khawatir kalau ada orang memanah kena Nabi, lalu ke kanan ke kiri sama. Lalu berkatalah Nabi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu merasa takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita wahai Abu Bakar. Maka ketika Nabi mengucap itu, kata Abu Bakar, hatiku menjadi tenang, hatiku merasanya nyaman, karena aku membenarkan Sidik membenarkan bahwa yang bisa melindungi, yang paling aman itu hanyalah Allah aja wa jalla. Subhanallah. Inilah jaka bahasa modernnya transendensi, hakikat kehidupan. Itu bisakah kita menyadari kehebatan Allah? Makanya kita ini diuji oleh Allah. Kalau pingin tidak diuji, pandai panah, insya Allah ujian makin hilang. Kita ini kan mungkin kita maaflah bekerja, boy. Lama-lama kita bekerja, akhirnya kita berpikir, kita nilah jar nang abahnya bepender lawan bini, nang bini dinge jar nang abah nih, nang laki. Andaikan si tuanku nang pimpinan perusahaan ini tidak mempekerjakan aku, kita ini kada mau makan hidup nih jar. Untuk mana kita nih? Kita pandai-pandai berterima kasih lawan dengan pimpinan itu. Nah, ya lah. Waktu itu kita mengatakan yang bisa memberikan rezeki makan dan minum siapa? Pimpinan kita. Yalah. Orang di perumahan kayak itu juga orang rumah. Ujar nang laki ding ya. Jaka tidak ada perumahan nih kita dengan bisa karakol makan kita ini ya. Masya Allah. Ya kah? Itulah kesalahan manusia. Lalu Allah menguji mereka. Satu saat nang bekerja di perusahaan itu, perusahaannya bangkrut. Pas akhirnya tidak ada lagi pekerjaan. Makankah tidak dia masih ketika itu? Yang bahuma tadi tiba-tiba humaannya terbakar atau gagal panen, masih bisa kan makan? Dijalani sakit hati dia, sakit penjara. Terus dijalani, ternyata masih bisanya makan. Masih bisa makan meskipun tanpa ada bosnya, meskipun tanpa ada perumahan ketika itu. Bisakah dia sadar kembali bahwa yang memberi rezekinya selama ini adalah Allah? Itulah masuk kepada bagian yang disebut dengan i'tikad, keyakinan kepada Allah. Letaknya adalah di iman. Nah, ini yang 3 tadi tuh. Letaknya adalah di iman. Iman ini menghasilkan, namanya iman ini menghasilkan suhud. Kalau iman yang nama manusia itu menghasilkan anak lah terajin. Ada kan siapa namanya aja iman jar. Si iman tuh jar, itu iman tuh bisa menghasilkan anak. Kalau iman di dalam agama menghasilkan disebut dengan suhud. Nah, ini tulisannya. Suhud. Suhudun.
Suhud itu cara pandang dalam hidup. Cara pandang. Suhud itu memandang alam semesta ini sebagai anugerah Allah Azza wa Jalla, minah dari Allah. Setelah minah apa? Mbah Minah. Kan ada lagi guru aja di kampung tuh ada nama bibinya tuh Minah aja. Mentuti ada juga Pangjar. Minah di sini maksudnya adalah anugerah. Setelah minah, di atasnya minah namanya rahmat. Boy. Di atas rahmat namanya nur Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah gambaran makna suhud. Bisakah kita akhirnya dalam hidup ini suhud, sehingga pas kita meninggal dunia, ketika mulut kita keluh mengucap la ilaha illallah, mungkin hati kita keluh, yang timbul hanya iman kita, suhud kita. Bisakah suhud kita itu la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Pada iman pertama kita mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ialah la ilaha illallah. La itu kalimat nafi, kalimat meniadakan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. La ilaha illa istisna, kecuali Allah, sabit hanya Allah yang ada. Bisakah ucapan itu tidak lagi terucap di dalam, tetapi menjadi keyakinan kita? Setelah menjadi keyakinan kita terus berubah, karena iman, keyakinan itu adalah iman, berubah menjadi suhud. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucap la ilaha illallah, tidak ada lagi terjemahnya seperti itu. Sampai suhud demi suhud, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi makan dan minumku kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkanku kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi makan anak-anakku kecuali hanya. Itu di hakikat, di suhud hati. Di suhud hati, bukan perbuatan lain. Kalau di perbuatan kita pegawai, bekerja, mencari pekerjaan, itu perbuatan kita, tidak ada masalah. Tapi di hati kita yakin yang memberi rezeki itu hanya Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan kalau ingin makan, apa bacaannya? Allahumma barik lana fima rojaktana wakina ajabana. Sempurnalah kita menjalankan hakikat pada suhud, dan johirnya kita berikhtiar apa adanya. Itulah suatu kaum yang akan mendapatkan, kata Syekh, derajat mereka, di mana iman benar-benar berisi, di mana Islam benar-benar berisi, dan mereka dapat melaksanakan ihsan dalam hidup mereka. Masya Allah. Bisa ada boy, kayak itu aja kesimpulannya. Nah, paham juga Bu? Bu, paham juga Bu? Ada paham Bu? Tapi kayaknya paham sorangan boy. Nah, apalagi bila hendak meninggal dunia, nah mengerti langsungnya timbul sorangan. Karena ma'rifah itulah pertama kali kita berhadapan waktu sakaratul maut, ma'rifatur rahman nih. Nah utama pas anak meninggal tuh nah Pak, pian hadapi roti kah, malaikat kah? Ya, malaikat. Malaikat yang kita hadapi. Atau duit kah? Kada harapan duit. Ya kalau gaji kah? Lain juga. Tapi semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita bekerja di kantor, bekerja di mana, di perusahaan kah, siapa yang memberi memberi gaji kami di sini? Oh, pian nah itu pimpinan yang memberi gaji itu johir. Tapi di hati kita adalah Allah Azza wa Jalla. Itu sohoto. Ibu siapa Bu memberi pian makan? Abahnya lah. Nah, johir abahnya lah nunjukin nafkah. Nah, ulun guru kada bisi laki, mudahan kana bisi laki. Mudahan karena ya kalau ketemu jodoh ya kalau ibu-ibu sudah bisi laki, siapa yang memberi hari-hari laki memberi nafkah, maka berarti johir suami memang memberi, tapi di hati kita, suhud kita adalah Allah yang memberi rezeki. Tapi guru maaf guru lah aja, selama ini gue guru nang bekerja tuh ulun guru jar ibu laki ulun gue di rumah awal paling mau ngeliat burungnya di rumah jar. Oh iya kah? Yakinilah
Yang mendapatkan rezeki itu bukan kita, tapi Allah juga yang memberi. Tapi rezekinya melewati pian bukan kepada suami pian, maka pian menjadi pahala, mendapat pahala yang besar dengan menyadari itu, menjadi amal soleh kelak di akhirat kelak. Nah, jadi biarkan dia jangan mengeluh, diam aja. Yang penting hidup jangan mengeluh. Tunaikan iman, Islam dan ihsan dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, irhamna ma'a Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi al-murtada, sallallahu ala nuri sirrillah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, irhamna ma'a Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma'nahari iza tazalla. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma'al laili iza yadsa. Sallallahu ala Muhammad, irhamna Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, irhamna ma'a Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya